terjadi, saya mau ngomong susah ya. Ternyata pada saat diangkat ke atas mobil, bukan dibawa ke rumah sakit oleh Kolonel Infanteri Priyanto ini, tapi dibuang ke Sungai Serayu, daerah Cilacap. Padahal salah satu korban waktu itu terindikasi masih hidup. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam Opini Rudi kali ini saya berduka tentang dua hal. Yang pertama, meninggalnya anak remaja yang bernama Handi dan Salsabila. Ini adalah remaja orang daerah Garut, Nagrek gitu ya. Meninggal karena ditabrak oleh mobil Panther plat B, ternyata dikendarai oleh 3 orang tentara. Yang pertama, tentaranya adalah Kolonel Infanteri Priyanto dan Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan yang ketiga Koptu Ahmad Soleh. Nah, bukan hanya itu kedukaan saya. Bukan karena saya merasa ternyuh atas meninggalnya 2 orang yang mungkin sedang memadu kasih, pacaran antara Handi dan Salsabila, tapi tindakan biadab yang dilakukan oleh penabrak, yaitu Kolonel Infanteri Priyanto dibantu oleh Kopral 2 Andreas Dwi Atmoko dan Kopral 1 Ahmad Soleh ini benar-benar di luar batas kemanusiaan. Begini ceritanya. Tanggal 8 Desember 2021 ada kecelakaan di daerah Nagrek Limbangan, di wilayahnya Garut ke arah Tasikmalaya. Ada motor ditabrak oleh Panther. 2 orang terluka. Kemudian pada saat dibantu oleh rakyat, pengemudi dari penabrak itu, mobil penabrak, ternyata 3 orang tentara, minta kepada masyarakat untuk minggir, dia akan membawa ke rumah sakit, katanya begitu. 2 sejoli ini diangkut di atas mobil, 1 hasil dari visum akhirnya meninggal dunia, yang 1 yang laki-laki belum meninggal. Konon begitu hasil dari visum. Nah, rakyat percaya karena yang membawa di tentara. Tapi beberapa jam kemudian orang tua dari kedua anak yang naas ini mencari-cari di seluruh rumah sakit di sekitar lokasi, baik di Tasik, Garut, Ciamis, atau mungkin sekitarnya, tidak ada pasien yang bernama Handi dan Salsabila ini. Mereka putus asa selama 3 hari. Untung saja ada rakyat yang memotret mobil penabrak. Dan terkait dengan itu 3 hari kemudian di Sungai Serayu, Banyumas, dan satu lagi di Sungai Serayu Cilacap ditemukan sesosok mayat. Yang 1 di Cilacap, 1 lagi di Banyumas. Nah, ternyata 2 orang mayat ini adalah mayat dari Handi dan Salsabila. Yang terjadi, saya mau ngomong susah ya. Ternyata
pada saat diangkat ke atas mobil, bukan dibawa ke rumah sakit oleh Kolonel Infanteri Prianto ini, tapi dibuang ke Sungai Serayu, daerah Cilacap. Padahal salah satu korban waktu itu terindikasi masih hidup. Dua-duanya akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal. Saya bingung ini tentara, pangkatnya kolonel, jabatannya kalau tidak salah kepala seksi intel di Korem Gorontalo. Kolonel Infanteri Prianto ini lulusan Akmil tahun 1994. Luar biasa. Dia juga pernah menjabat menjadi Dandim, Komandan Kodim di Gunung Kidul. Saya bingung gitu dengan kebiadaban yang dilakukan oleh Prianto ini. Nggak masuk akal. Bukannya ditolong, dibawa ke rumah sakit, justru dibuang ke Sungai Serayu. Coba bayangkan, kebiadaban macam mana lagi yang harus kita dustakan. Ini sudah jauh di atas rasa kemanusiaan. Kebiadaban yang dilakukan oleh Prianto dan dibantu oleh dua anak buahnya ini sudah sulit dinalar dengan akal sehat. Sekarang ketiga orang ini sudah ditangkap dan sudah ditahan di Pomdam Jaya. Sekarang masalahnya ditangani oleh Puspom Angkatan Darat. Nah, saya bahagia dan sangat senang pimpinan TNI yang pertama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mempunyai perhatian terhadap kasus ini dan minta pada yang bersangkutan dihukum seberat-beratnya. Dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pun mempunyai statement senada agar yang bersangkutan dihukum seberat-beratnya. Tapi itu pun harus melalui proses hukum di peradilan militer. Sahabat Indonesia, ini yang terjadi. Ini tragedi kemanusiaan. Yang membuat saya miris adalah dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dan pangkatnya itu bukan main-main. Perwira menengah, kolonel infanteri, bekas komandan Kodim dan sekarang menjadi kasih intel di Korem Gorontalo. Artinya jabatannya pun jabatan bukan main-main gitu. Kenapa mempunyai perilaku seperti itu? Saya tahu sebagian besar TNI mengutuk tindakan dari Kolonel Infanteri Prianto ini. Karena sudah di luar batas kepatutan sebagai seorang prajurit. Prajurit mempunyai sumpah prajurit dan sabta marga, juga ada 8 wajib TNI. Harusnya dilakukan dan ini sama sekali tidak dilakukan oleh seorang kolonel infanteri. Sahabat Indonesia, saya mengucapkan duka cita yang mendalam kepada orang tua korban. Dan alhamdulillah saya bersyukur pada tanggal 27 Desember 2021 kemarin, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sudah mengunjungi rumah duka di Garut. Di tempat itu Jenderal Dudung kembali menegaskan komitmen dari pimpinan TNI AD untuk menindak secara tegas anggotanya yang telah melanggar hukum. Jujur saya ini, saya nggak habis pikir. Akal sehat saya terkoyak. Saya tidak bisa membayangkan dua orang jasad, yang satu konon katanya masih hidup, dibuang di Sungai Serayu hanya untuk menutupi jejak.
Untung saja salah satu warga memotret mobil tersangka sehingga bisa diusut, akhirnya ditangkap dan sekarang sudah ditahan di Pemdam Jaya. Sahabat Indonesia, ini tragedi. Bukan hanya tragedi untuk TNI, tapi tragedi untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, dan saya mohon kepada pimpinan TNI Angkatan Darat maupun pimpinan TNI untuk menghukum seberat-beratnya manusia bejat yang bernama Kolonel Infanteri Priyanto dan Kopda Andreas Dwi Atmoko serta Koptu Ahmad Soleh, karena ini akan menjadi pembelajaran yang baik agar insan-insan TNI tidak arogan dan tidak berbuat yang sama. Ini harapan saya sebagai rakyat, dan mudah-mudahan saya berharap ini tidak akan terjadi lagi kapanpun oleh siapapun, karena sungguh di luar batas kemanusiaan. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kebiadaban yang dilakukan oleh Kolonel Infanteri Priyanto, kasih intel dari Korem Gorontalo yang dibantu oleh Kopda Andreas Dwi Atmoko serta Koptu Ahmad Soleh terhadap almarhum Handi dan almarhumah Salsabila. Mudah-mudahan kedua arwah yang sudah meninggal ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan tersangka yang melakukan pembunuhan ini diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini, dan saya tetap mengingatkan Anda untuk taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.